Judaisme juga orang Arab itu berasal dari keturunan Ketura, bukan Ismail sebenarnya. Ketura itu Iya betul. istri ketiganya Abraham. Jadi Abraham itu punya 3 istri. Nah itu juga Terus sama. Ismail sama dong. Itu juga betul. Itu juga Banyak yang nggak, sorry. Halo, itu juga banyak, debatable. Bob, iya. Bob, Ah, itu juga itu juga debatable. Ketura itu dipikirnya itu Hagar. Mereka itu punya pendapat bahwa Ketura itu Hagar. Ini dari kacamata Yahudi ya, ya udah rabbinik sekarang. oh Gue baca gitu. sendiri, langsung. Ketura itu adalah nama lain dari Hagar. Oh, Gitu, bukan orang yang lain. Nah itu menurut satu pendapat dari golongan Yahudi tertentu ya, nggak seluruhnya pada umumnya seperti itu. Tapi gue pernah baca itu langsung. gitu. Coba lo baca tulis Ketura di Sefaria. Itu dia nyebutnya Hagar. Ketura itu nama lain dari Hagar. Coba cek kalau lo nggak percaya. Tapi Di Sefaria. nama-nama anaknya Ketura itu nggak ada disebut Ismail. Nah itu terlepas dari salah penjelasan itu kan selain penjelasan selanjutnya, tapi posisi Yahudi itu yang sekarang rabbinik itu mengatakan bahwa Ketura itu adalah nama lain dari Hagar, artinya itu yang cantik atau apalah kayak tidak Ketura itu. Hmm, Nah gue udah baca, ini menurut sudut pandang Yahudi ya, gue nggak ngomong tentang gerejanya nih, itu memang seperti itu yang sekarang rabbinik. soalnya di Alkitab pun dibilang Abraham memberikan warisan kepada anak-anaknya dari gundik-gundiknya gitu loh. Gak hanya satu gundik loh. Alkitab mereka itu pemahamannya itu ya dari Mishnah. Hmm, Karena udah gue bilang masalah apa pemahaman Yahudi sekarang itu tuh bukan Yahudi zaman dulu, beda dengan Second Temple sama sekarang beda. Contoh konkretnya, Yahudi itu menganggap bahwa Mesias itu akan membawa mereka keluar dari jajahan Romawi. Sekarang Mesias itu yang seperti apa? Kan jadi mau nggak mau kan berubah kan standar Mesias itu di mata mereka. Belum mereka itu bukan penjajah, sekarang jangankan dijajah, bahkan menjajah. Nah, makanya kalau lihat kacamata Yahudi itu ya dia itu dari harus yang sekarang, lu mesti lihat itu dari Talmud juga, gak boleh lepas. Karena toh juga hari raya mereka itu punya hari raya khusus tentang mereka menyelesaikan Talmud. Gak ada tuh mereka menyelesaikan tanah itu terus ada hari rayanya, gak ada. Dan tanah itu, oh iya ini juga tanah itu istilah dari abad 3. Itu bukan istilah para nabi itu nggak pernah nyebut itu tanah. Itu dari Talmud Babilonia itu istilah pertama kali kata tanah. Nggak lebih tua, mereka itu nggak lebih tua dari Kristen yang sekarang ini, nggak lebih tua, mereka itu ada justru karena Kristenan. Makanya gue mendorong kalian-kalian ini ketemu Yahudi, kalaupun samperin mereka tuh minder tau. Mereka nggak pernah berimamat lagi kok sekarang. Isa kan pernah ngomong kayak gitu tentang kurban, kamu tuh jangan ngomong kurban 2000 tahun kamu nggak pernah makan kurban, diam dia. cuma aneh aja sih kalau dibilang Ismail itu Ketura. Iya. Menurut gue sih aneh. Iya, karena itu kan pegangannya bukan Alkitab, mereka ya Mishnah ini. Yang gue pernah baca keturunannya bangsa Arab itu justru dari Ketura, bukan Itu kan Ismail. itu dari Kainama yang ngomong itu, teman dari orang Yahudi sendiri, Enggak, Mister. bukan kain nama. Kok kain nama? Iya, gue tahu dari Kainama itu. Oh, geblek. Emang siapa? Yahudi mana yang ngomong kayak gitu? Mas Kenasi. Bukan dari siapa ya? Pokoknya artikelnya itu punyanya Yahudi Mesianik. Yahudi Mesianik berarti Kristen. Iyalah mengakui Kristus sebagai Mesias lah. Tapi dia masih memegang tradisi Yahudinya kan. Iya, ritusnya ritus Yahudi bukan ritus gereja. Kalau kita kan betul. Kalau kata Tovia Singer, kata Yakob Baruh itu kurang kerjaan katanya.
Yang mana? Iya, ada orang Kristen ngikut-ngikut aturan Yahudi dari makanan, dari apapun itulah. Kecuali orang kerjaan katanya. Gitu loh bilang dia. Iya bos, harus kita hendak sependapat, cuman ya nggak perlu kita salah-salahin juga sih mesianik itu menurut gua. Iya sih. Tapi ya Kristen itu kan pusatnya di gereja. Orang yang nolak yang nerima itu bukan dari orang Yahudi atau orang yang pada sama kali. Justru dari golongan saudaraku itulah menolak aku, kan gitu kata Yesus. Bang Dek, nah ini kata dia, Abraham kan punya 2 anak, yang satu Ishak, satu Ismail. Ishak tuh diutus Abraham ke Israel, sedangkan Ismail itu diutus Abraham ke tanah Arab, kata dia. Nah, dari keturunan Ismail, disitulah terlahir Muhammad, katanya gitu. Gimana Bang Dek? Ya apa? Emang Ismail pernah diurus? Ishak itu datang diurus ke Israel itu apa? Itu kan anak cucunya. Israel itu kan cucunya Ishak. Kok jadi utus-utusan? Itu aja udah salah. Nah justru corak yang dikasih tau lu kasih tau ini itu kok jadi corak Islam? Itu Yahudi yang ngomong begitu. Bukan Yahudi, dia ini mualaf. Iya, Nah, iya mualaf itu nggak bisa lah Pak. Kalau Basma, pertanyaannya aja itu salah. Sejak kapan Ishak itu diutus ke Israel? Israel itu nama cucunya. Nama cucunya anaknya Ishak. Apa jadi iya, itu bukan pengutusan. Ishak diutus ke Israel, kata dia. Sedangkan Ismail itu diutus ke bangsa Arab. Nah ini kan salah. Kalau kita menjawab ini dengan premis yang salah, jawaban kita salah. Yang lo harus perbaiki itu gimana nih? Ishak itu mesti mengalirkan anak dulu namanya Yakub itu dinamakan Israel. Nah kalau misalnya dia sebut bahwa Ishak itu diutus ke Israel, itu kan nggak benar. Iya, Israel itu nama anaknya Ishak. Oh, nama anak Ishak itu Israel namanya. Yakub itu Israel. Nama Yakub itu kan Israel. Yakub itu Israel. Ishak punya anak namanya Yakub. Nah Yakub itu disebut Israel. Namanya sekarang Israel setelah bukan nama tipologi malaikat itu loh. Kejadian 3:28 kalau nggak salah. Nah itu jadi kita juga nggak semua harus kita jawab. Kalau pertanyaan itu salah, jangan dijawab. Pertanyaan itu kita mesti benerin dulu. Kejadian 3 ayat 28. 2 ayat 28. Itu kok nggak hafal itu. Ngapain bahas-bahas masalah Ismailan sih? Nggak apa, terus sih daripada bahas gereja. Aku penasaran aja karena kan itu. Oh iya benar, boleh. Lanjut dulu. Ya gimana? Aku tuh penasaran aja kayak dari mana asalnya Islam tuh disebut juga agama Abraham gitu. Mereka tuh dari keturunan Abraham juga, dari mana gitu. Ini juga konsep seperti ini nih terminologi tentang agama samawi itu juga nggak pernah diajarin gereja atau diajarin Alkitab. Samawi itu kan istilah agama samawi itu kan ada kan orang Islam yang nyebut itu untuk propaganda. Bagi gue itu propaganda untuk seakan-akan mereka itu ada kelanjutan dari Abraham. Yang turun itu nggak pernah agama Pak. Yang turun itu Yesus. Karena dia dari atas itu yang pernah turun. Jadi nggak ada istilah agama samawi itu nggak ada. Yang samawi itu Tuhan itu sendiri, bukan agama. Jadi hal seperti itu kita jangan ikut alurnya mereka gitu loh. Kita mesti ngasih edukasi. Agama samawi itu bukan konsep yang benar.
menurut gue pribadi ya, mungkin besok gue ada ketemu literasi dari gereja, gue tahu tuh bisa jadi berubah selama itu dari gereja. Tapi yang sejauh yang gue tahu, istilah samawi, agama samawi itu bukan yang gereja perkenalkan. Jangan latah kita gitu loh. Samawi itu kan istilah kan samawi kan, agama dari surga. Memang ada kan langit, iya, langit itu kan surga kalau diterjemahkannya di sini kan tergantung tingkatannya juga, 3 atau ke-7. Sama saya seperti itu. Cuman maksud gua istilah samawi itu, agama samawi itu apa? Itu bukan pemahaman gereja. Itu bahasa Sunda tau deh, samawi. Hawi itu. Itu Sawi nggak sih? agama sami mawon maksudnya. Jadi kan kalau kayak lu kasih tahu, kalau lu ngasih tahu kalau lu ngasih tahu kayak gitu, lu udah ngasih edukasi. Dari mana itu konsep samawi? Ini gue baru nyadar belakangan ini sih, kok samawi sih? Apa sih agama samawi? Seakan-akan itu kayak jadi kesalahan, itu menurut gue kesalahan yang jadi benar. Agama samawi itu nggak ada. Yang turun dari surga itu Yesus. Aku yang tak turun dari surga. Yohanes 6 ayat 38. Bukan samawi, bukan agama. Emang Yesus agama? Bukan kan, dia anak manusia kan? Jadi kamu masih menyembah manusia. Oke, jadi kalau gitu Memuliakan kemanusiaan jelas Yesus. memikirnya. Enggak ini nih. Nah, jadi hubungannya Abraham sama Islam itu apa sebenarnya? Menurut mereka, menurut mereka aku bingung juga. Lu tanya sama mereka dong. Enggak, kalau kita lihat Kalau dari Iya, sisilah apa mereka tuh gimana? Menurut mereka itu karena Abraham memperanakan 2 anak kan. Ishak itu keturunan bangsa Bani Israel, dan Ismail itu memperanakan Bani Ismail Arab itu, dan Muhammad berasal dari Bani Ismail itu gitu. itu iya betul. Itu menurut pandangan Islam. Mantan kadrun. Oh, gitu. Iya, kalau gue saranin, maksud Nah, gue, terus- lu kok Ah, lanjut. Subhanallah. Sudah Lanjut, masuk. ya, karena aku Kalau juga menyembah manusia. Ntar dulu, mereka lu yang narik ke situ dulu, ini kita fokus. Tapi kalau menurut Islam tuh ini loh, Brahma itu nabi, Buddha Gautama itu nabi loh, tapi umatnya menyelewengkan gitu loh. Itulah, makanya gue bilang Islam. Di setiap daerah itu Allah itu sudah menurunkan nabi-nabinya. Aku boleh nanya nggak? Iya, karena kan Bisa jadi bisa jadi bisa jadi Konghucu itu muslim loh, nabi loh. Wah, Tapi gue mau nanya apa? Tapi mau diselewengkan Nah, gitu. gini. aku Jadi Rasul Kak Bobby. Hah? Aku Rasul. Russell, no. Ini kita hancur nih.